Malam hari ini, beberapa menit ke depan, saya mau kasih satu pelajaran yang menarik untuk kita ikuti bersama-sama. Mengikuti Sang Rabi. Dalam Markus 1 ayat 16 sampai 18, ada satu cerita begini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, itu satu potongan cerita, yaitu Simon dan Andreas ya, mau mengikut Tuhan Yesus. Berikutnya, satu potongan cerita lagi dari ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang aneh enggak kalau baca ayat-ayat ini? Cukup aneh sebenarnya. Karena kita bertanya, kenapa mereka bisa pergi gitu aja, tinggalin pekerjaannya mereka, bahkan tinggalin orang tua mereka untuk ikut Yesus. Ya kan? Coba perhatikan tuh ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang upahannya lalu mengikuti dia. Bukan cuma tinggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, tetapi mereka juga tinggalkan orang tua mereka. Ya. Jadi saudara-saudara jemaat Tuhan bisa bayangkan ada seorang yang datang kepada kita lalu panggil, "Ikutlah aku, kau kujadikan penjala manusia." Kita mau tinggalin orang tua kita mau tinggalin pekerjaan kita. Ya, jadi sekilas sebenarnya kalau kita nggak ngerti budayanya, ini cukup aneh sebenarnya ya, cukup aneh. Nah, di sini kita mesti ngerti bahwa Tuhan Yesus saat itu sudah dikenal sebagai rabi atau sebagai guru. Di sini kita perlu ngerti bahwa rabi saat itu adalah pekerjaan yang bergengsi. Rabi saat itu merupakan posisi tertinggi yang bisa diraih oleh anak laki-laki Yahudi yang baik dan berkompeten ya. Jadi pada zaman itu menjadi rabi itu adalah suatu pencapaian tertinggi untuk anak laki-laki Yahudi. Nah, makanya gak heran ketika Tuhan Yesus panggil mereka, mereka mau langsung ikut. Nah, mari saya perjelas lagi. Dalam sistem pendidikan Yahudi, gak pernah ada rabi yang mencari murid. Dalam sistem pendidikan formal Yahudi, SD, SMP, SMA-nya kira-kira gitu ya, gak pernah ada rabi atau guru yang mencari murid. Justru muridlah yang mencari rabi atau guru. Nanti saya jelaskan. Jadi kalau rabi mencari murid, itu adalah kehormatan bagi seorang murid yang dipanggil. Jadi itu adalah kehormatan bagi seseorang kalau ada rabi yang memanggilnya, "Ikutlah aku, kau akan kujadikan muridku." Itu sebuah kehormatan. Makanya gak heran Petrus, Andreas, maupun Yakobus anak Zebedeus langsung pergi tinggalin pekerjaan bahkan ayah mereka untuk ikuti sang rabi. Karena tidak ada dalam sejarahnya rabi itu cari murid. Tapi kalau sampai rabi memanggil seseorang untuk dijadikan muridnya, itu suatu kehormatan. Kenapa bisa begitu? Nah, mari kita lebih perjelas. Kita perlu mengerti bahwa khusus anak laki-laki Yahudi, ya, mereka punya sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan saat itu di zaman Yesus ada di muka bumi itu terdiri dari beberapa bagian, ya, khusus untuk anak laki-laki. Yang pertama pendidikan keluarga. Ini untuk anak yang baru lahir sampai usia 5 tahun. Jadi ini maksudnya dididik di keluarga karena belum sekolah kan, sama seperti kita. Jadi memang orang-orang Yahudi punya kewajiban
berdasarkan Taurat, dan itu perintah Taurat untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Taurat. Nah, itu dididik dalam keluarga. Dan saya kira semua orang tua sudah memahami hal ini. Ada nilai-nilai dari keyahudian mereka, dari Taurat yang perlu disampaikan dari sejak anak-anak sampai usia 5 tahun. Itu pendidikan keluarga yang belum pendidikan formal di sekolah. Lalu pada tingkatan yang kedua dalam sistem pendidikan Yahudi khusus untuk anak laki-laki, mereka masuk pendidikan dasar. Ini SD-nya mereka, ya, SD-nya mereka, yaitu yang disebut tingkatan Beit Safar atau rumah kitab. Ini untuk anak usia 5 sampai 10 tahun. Biasanya sekolahnya itu di sinagoga. Jadi SD-nya itu di sinagoga. Nah, selama 5 tahun mereka diajar, anak laki-laki ini diajar untuk membaca dan menghafal Taurat. Tidak ada analisis, hanya menghafal. Jadi SD mereka itu adalah menghafal Taurat, Kejadian sampai Ulangan. Jadi 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu pelajaran SD mereka. Tidak ada analisis, hanya membaca dan menghafal. Nah, itu tingkatan pertama SD mereka, yaitu Beit Safar. Lalu tingkatan kedua, sebelumnya dalam tahap Beit Safar ini ya, ada tambahan pendidikan formal untuk anak laki-laki itu. Mereka akan diajar keterampilan tangan seperti yang dimiliki oleh ayah mereka. Nah, ini menarik. Jadi anak-anak Yahudi di zaman Tuhan Yesus pada tingkatan SD atau Beit Safar ini, selain mereka diajar untuk membaca dan menghafal Taurat, mereka diajar keterampilan tangan seperti yang dimiliki oleh ayahnya. Misalnya kalau bapaknya tukang kemah, maka anaknya belajar buat kemah, diajar di sekolah itu. Ya. Nah, ini misalnya Paulus dan Aquila, itu pembuat kemah. Paulus itu kan pintar buat kemah kan? Makanya dia tidak ambil persembahan dari jemaat karena dia berusaha membuat tenda. Ya, kalau dia ambil persembahan dari jemaat itu hanya untuk menyalurkan kepada jemaat-jemaat yang miskin. Kalau bapaknya tukang kayu, maka anaknya diajar menjadi ahli di bidang mebel atau perkayuan. Itu seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus tuh sekolah tetapi juga punya keahlian seperti bapaknya. Semua anak-anak Yahudi seperti itu. Kalau bapaknya misalnya pekerjaannya, keahliannya sesuatu, maka anaknya pasti diajarin seperti bapaknya. Kenapa? Karena itu penting di tingkatan berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, untuk anak perempuan, kalau saudara bertanya, loh kok anak laki-laki saja yang sekolah? Nah, untuk anak perempuan, karena tidak memperoleh pendidikan formal, meskipun mereka juga belajar tentang Taurat, mereka diajar kewajiban rumah tangga seorang perempuan. Semuanya ini dimaksudkan untuk mempersiapkan seorang anak memasuki kehidupan orang dewasa Yahudi. Jadi anak perempuan bukan berarti tidak belajar, mereka belajar tapi tidak pendidikan formal. Ya. Mungkin semacam kursus doang, tidak pendidikan formal seperti sekolah kalau zaman kita. Ya. Nah, pada tingkatan berikutnya yaitu ada tingkatan Beit Talmud. Tadi Beit Safar, Beit Talmud. Ini untuk anak 10 sampai 14 tahun ya, kira-kira SMP lah kalau di kita ya. Pada tahap ini mereka diajar menghafal kitab-kitab selain Taurat. Kalau tadi kan SD-nya menghafal, benar-benar menghafal. Kalau mereka lolos menghafal 5 kitab Musa, maka mereka bisa naik ke tingkat berikutnya, lulus ke tingkat berikutnya, masuk SMP-nya, masuk namanya Beit Talmud. Di situ mereka diajar menghafalkan kitab-kitab selain Taurat, yaitu kitab para nabi dan kitab-kitab lainnya. Pada umur 14 tahun, harapkan mereka hafal seluruh Tanakh, Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama. Tanakh itu dari Kejadian sampai Maleakhi. Ya. Jadi diharapkan mereka sudah menghafalnya, atau sekurang-kurangnya mengetahuinya dengan baik. Kalau menghafal sepertinya memang tidak semua bisa, tapi paling tidak mengetahui isi-isi garis besarnya. Itu di tahap Beit Talmud, sekolahnya anak-anak Yahudi. Nah, pendidikan di Beit Talmud ini merupakan tahapan penting dalam pendidikan anak laki-laki Yahudi, karena pada masa ini mereka belajar retorika.
atau seni berdebat. Nah, gak heran nanti kalau kita lihat Tuhan Yesus punya model mengajar itu seperti berdebat. Model retorika, bertanya, menjawab sendiri. Dan kadang bertanya, lalu kutip-kutip kitab suci. Nah, jadi seperti itu. Itu gaya-gaya memang anak-anak Yahudi saat itu. Jadi mereka diajar retorika, seni berdebat, bertanya dan menjawab. Jadi bagi mereka itu penting sekali ya, seni berdebat bagi anak-anak Yahudi di zaman itu. Itu Bet Talmud. Nah, di akhir Bet Talmud, nasib anak laki-laki Yahudi ditentukan. Jika ia sangat pandai dalam studinya, ayahnya akan mengizinkan untuk menempuh tahapan studi yang lebih tinggi. Jika kepandaiannya hanya rata-rata atau tidak bisa belajar dengan tekun, ia kemudian akan menghentikan pendidikannya dan bergabung dengan pekerjaan ayahnya. Nah, makanya sebelumnya tadi sangat penting di tingkatan Bet Safar mereka diajar untuk punya keahlian seperti bapaknya di Bet Safar. Karena kalau mereka nanti di tingkat Bet Talmud mereka tidak bisa lulus tingkatan Bet Talmud, ya, mereka tidak boleh masuk ke tingkatan berikutnya, nggak boleh masuk SMA, kira-kira begitu. Ya. Jadi di situ nanti diputuskan mereka bisa masuk ke tingkat berikutnya atau tidak. Jadi nasib anak laki-laki Yahudi itu ditentukan di tingkatan Bet Talmud. Nah, sebagian besar anak laki-laki Yahudi berhenti pada tahap pendidikan ini. Pendidikan di tahap selanjutnya hanya diperuntukkan untuk mereka yang terbaik. Nah, saya mau kasih tahu cepat. Jadi, murid-murid Tuhan Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan lain-lain, ya, yang terutama yang kaum nelayan itu, yang tidak jadi rabi dan lain-lain, itu mereka hanya sekolah sampai Bet Talmud. Besar kemungkinan begitu, tidak sampai masuk ke tingkat berikutnya. Makanya saudara lihat tadi Zebedeus, ya, bapaknya Yakobus itu nelayan, anaknya pasti jadi nelayan. Karena di Bet Safar mereka diajar kemampuan seperti bapaknya. Nah, jadi itu golongan yang tidak terpelajar saat itu karena hanya sampai Bet Talmud. Tetapi anak-anak Yahudi yang lulus Bet Talmud mereka akan masuk ke tingkat berikutnya yang paling tinggi yaitu Bet Midras. Nah, di pendidikan di Bet Midras sekurang-kurangnya berlangsung selama 14 tahun. Jadi di sini anak-anak Yahudi akan dimentoring oleh rabi. Tujuan utamanya adalah menjadi seorang ahli Taurat, penyalin dan penerjemah kitab suci, atau menjadi rabi yaitu guru tentang Taurat dan Mishnah. Nanti saudara googling aja apa itu Mishnah, ya. Itu intinya lisan tradisi Yahudi yang diwariskan turun-temurun, ya. Nah, mereka yang terpilih ini harus mencari, perhatikan ya, mencari rabi. Itu yang menariknya. Jadi mereka yang terpilih harus mencari rabi mereka di sekitar mereka untuk menjadi talmid. Talmid itu murid. Jadi anak-anak itu yang lulus dari tingkatan sebelumnya, tadi ada Bet Safar, lalu ada Bet Talmud, lalu ada Bet Midras ini. Nah, kalau mereka lulus Bet Talmud, mereka harus mencari rabi pada tingkatan Bet Midras. Bukan rabi yang akan cari mereka, mereka yang cari rabi. Dan tidak semua rabi, dan saat itu rabi nggak banyak, dan rabi itu sangat selektif memilih murid-muridnya. Nah, para rabi tidak pernah mencari murid-murid, yang disebut juga talmidim. Biasanya banyak orang mencari rabi sebab jumlah rabi yang berkualitas dan terhormat biasanya sedikit jumlahnya. Jadi rabi saat itu nggak banyak, sedikit kalau dibanding dengan anak-anak Yahudi yang sekolah. Sebelum diterima sebagai murid, seorang rabi akan menguji calon murid itu dengan pertanyaan kritis dan debat yang melelahkan. Jadi anak-anak itu akan diajak debat. Makanya gak heran kan Tuhan Yesus tuh ada ceritanya dia debat dengan ahli Taurat kan waktu masih anak-anak. Karena memang begitulah gaya anak-anak Yahudi. Mereka diajar berdebat dari Bet Talmud. Nah, jika calon murid ini lulus ujian, dalam proses selanjutnya rabi itu akan menuntutnya untuk menjadi seorang ahli Taurat atau rabi seperti dirinya. Nah, itu dia. Jadi
Kalau kamu jadi murid saya, kamu harus sekualitas dengan saya. Semua penafsiran saya kamu harus ikutin. Nah, jadi setelah diterima, Rabi itu akan berkata, ambillah kuk ini kepadanya. Perkataan ini sangat diharapkan oleh calon murid. Sebab perkataan itu merupakan tanda bahwa dirinya telah diterima menjadi murid dan ia berhak untuk mewarisi penafsiran Taurat dari gurunya. Jadi saudara mesti ngerti gini, sama kayak gini lah. Pendeta satu beda penafsirannya dengan pendeta lain, ya kan? Seperti penafsiran saya beda penafsiran pendeta lain. Pendeta lain lagi beda penafsiran. Nah, kalau saudara jadi murid saya, saudara harus terima penafsiran saya. Makanya di zaman dulu itu ada dua rabi yang punya penafsiran soal perceraian. Ya, makanya kan ada perdebatan soal perceraian karena memang saat itu ada Rabi Samai dan Rabi siapa lagi satu saya lupa, itu beda pendapatnya soal perceraian. Nah, kalau kamu jadi muridnya Rabi ini, kamu harus ikuti pendapatnya soal ini. Kalau kamu jadi muridnya Rabi ini, kamu harus ikuti pendapatnya soal ini. Nah, seperti gitu. Jadi intinya kalau kita jadi murid seorang Rabi, semua penafsiran Rabi harus kita ikuti. Tidak boleh tidak. Itu syaratnya menjadi murid dari Rabi. Nah, dengan menjadi talmid atau murid dari Rabi, ia harus meninggalkan orang tuanya, sinagoganya, komunitasnya, bisnisnya, keluarganya untuk mengabdikan hidupnya, mengikuti Rabi kemanapun sampai akhirnya ia memperoleh pengetahuan selevel dengan gurunya. 14 tahun mereka harus ikuti paling tidak Rabi itu. Ya. Setiap Rabi menuntut agar para muridnya menghormati dirinya, bahkan menaruh Rabi itu di tempat pertama, melebihi hormat kepada orang tuanya. Nah, itu syaratnya. Dan itu sudah dalam tradisi Yahudi begitu. Kalau kamu memilih Rabi, maka Rabi yang harus kamu dengar daripada orang tuamu. Nah, gitu ya. Jadi menarik sekali nanti implikasinya. Makanya ada cerita-cerita kalau kamu mau ikut aku, tinggalkan itu. Jangan lagi, enggak usah tinggalkan orang mati. Biar orang mati menguburkan orang mati. Gitu kan. Karena memang kalau mau jadi murid, Rabi itu diprioritaskan. Itu syaratnya. Nah, sekarang kita bisa mengerti salah satu perspektif ketika Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Karena memang salah satu perspektifnya ya, dalam tradisi Yahudi tidak ada rabi yang memilih murid, nggak ada. Harus murid yang memilih rabinya. Tapi di sini ketika orang-orang yang di drop out seperti Petrus itu kan orang-orang yang gagal masuk ke Midras, ya. Petrus, Andreas, Yakobus itu orang-orang yang gagal masuk ke tingkat Midras. Mereka mungkin hanya sekolah sampai Talmud, gagal untuk masuk ke Midras. Tapi sekarang ada rabi yang ngajak mereka untuk ikut dia, untuk sekolah, untuk jadi muridnya. Makanya nggak heran mereka langsung tinggalin itu jalannya, tinggalin orang tuanya, langsung mau ikut sang rabi. Gitu. Saudara bisa paham? Makanya di sini dalam perspektif tertentu Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Karena nggak pernah ada rabi yang pilih murid. Ya, dalam arti pilih mencari. Ya. Kalau memang nanti muridnya sudah datang lulus dari Talmud, baru rabi bisa memilih murid, benar. Tapi tidak ada rabi yang mencari murid. Ya. Murid yang datang kepada rabi lalu dites diterima atau tidak. Itu maksudnya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Petrus dan Andreas saat mendengar panggilan Tuhan Yesus. Sekarang kita bisa selami. Kenapa mereka ketika ada rabi panggil mereka tinggalkan jalannya, tinggalkan orang tuanya, langsung mau ikut Tuhan Yesus, kayak semacam terhipnotis gitu. Padahal nggak terhipnotis, karena memang mereka merasa dihargai. Karena ini ada orang berpendidikan tinggi, seorang rabi yang panggil mereka jadi muridnya. Nggak semua orang bisa bermurid atau berguru kepada seorang rabi saat itu. Nggak semua, harus lulus Talmud. Nah, bahwa ada seorang guru yang melihat potensi dalam diri mereka, makanya mereka mau ikut. Mereka ngerasa dihargai gitu. Wah, ada guru yang mau terima saya, ada rabi yang mau terima saya. Maka mereka tinggalkan segala sesuatunya untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita beroleh perspektif yang berbeda kan. Selama ini kita seperti kelihatan, mereka langsung mau ikut-ikut aja. Tidak, mereka memang merasa dihargai.
Itu sebabnya mengapa Petrus dan Andreas tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung meninggalkan jalan mereka untuk segera mengikuti Tuhan Yesus. Nah, itu sebab juga Yakobus dan Yohanes segera mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan ayah mereka yaitu Zebedeus gak keberatan tuh. Kan kalau saudara misalnya lagi sama bapak saudara, sama orang tua saudara, tiba-tiba ada orang panggil, ayo ikut aku, kujadikan penjala manusia. Kan kita harus pamit dulu sama orang tua. Orang tua bisa bilang, jangan ikut-ikut itu, nanti orang asing penipu tuh. Enggak, Zebedeus tahu yang panggil ini seorang rabi. Dan tidak sembarang rabi itu panggil orang jadi murid. Kalau dia panggil orang jadi murid itu sebuah kehormatan. Karena enggak bisa orang jadi murid seorang rabi itu sembarangan. Makanya Zebedeus lepas gitu aja, enggak ditanya, Yohanes, Yakobus, anak kurang ajar, enggak bertanggung jawab gitu. Enggak gitu. Zebedeus justru senang. Karena ini rabi yang panggil mereka. Nah, jadi itu perspektif yang kita bisa lihat di sini. Nah, pelajarannya apa, saudara? Yang saya mau kasih dari perspektif yang bisa kita lihat malam hari ini. Dalam Kolose 2 ayat 6 firman Tuhan katakan gini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kalau kita dipanggil jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, jadi orang percaya, saya mau kasih tahu, itu kehormatan. Karena enggak semua orang bisa dipanggil. Makanya Efesus itu katakan, kita bersyukur, terpujilah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil, kita dipilih, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu sebuah kehormatan, saudara. Jadi kalau kita mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, itu sebuah kehormatan. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu sudah terima Tuhan Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu kehormatan. Gak banyak loh orang yang dipanggil. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Gitu maksudnya. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 6 kemudian katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa? Karena kalau kamu jadi murid saya nih, kata Rabi, kamu harus ikuti semua penafsiran saya. Kalau kamu gak mengikuti semua penafsiran saya, kamu gak bisa jadi muridku. Karena kalau kamu jadi muridku, kamu harus sekualitas denganku. Supaya kalau kamu debat sama orang, kamu bisa merepresentasikan diriku. Nah, kira-kira Rabi begitu. Saya tidak akan wisuda kamu sebagai seorang Rabi kalau kamu tidak atau belum sekualitas denganku. Gitu, saudara. Jadi dari sini kita bisa mengerti kalau kita mau jadi murid Kristus, penafsiran kita sebagai murid harus sama seperti rabi kita. Karena rabi dia bertanggung jawab untuk mendidik muridnya sekualitas dengan dirinya. Nah, artinya apa? Kalau penafsiran kita harus sama dengan penafsiran guru kita, maka pemikiran kita harus sama dengan pemikiran guru kita. Gak heran, sebagai ayat yang terakhir, ayat yang biasa saya bacakan kepada saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita dapat satu perspektif lagi, bahwa ternyata memang kita sebagai murid Tuhan harus mengikuti penafsirannya Dia. Penafsiran Tuhan tentang kekudusan hidup, penafsiran Tuhan tentang kamu hidup sebagai perantau di bumi ini, kita harus sama dengan Dia. Apa yang Dia pikirkan, apa yang Dia rasakan, apa yang Dia perdebatkan, kita harus sama seperti pemikiran dan perasaannya Dia. Apa yang Dia kasihani, kita harus kasihani. Apa yang Dia rasakan sedih, kita rasakan sedih. Apa yang Dia rasakan senang, kita rasakan senang. Itulah murid dari seorang rabi. Makanya gak heran Rasul Paulus katakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena dengan begitulah kita bisa menjadi muridnya Tuhan Yesus, Sang Rabi. Inilah renungan pelajaran yang saya bisa kasih malam hari ini mengikuti Sang Rabi. Semoga bisa memberikan perspektif, wawasan baru untuk kita dan memberikan penyegaran, pemahaman pada firman Tuhan dalam pengiringan kita kepada Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Oke? Semoga ini memberkati kita sekalian.